Di dunia ini senjata legendaris memiliki pemikirannya sendiri. Konon katanya hanya orang yang layak akan dipilih oleh sang pedang. Ini adalah kisah seorang bocah memikul beban berat karena ia terpilih oleh pedang Raja Iblis. Pedang yang telah melahap 1000 iblis banyaknya untuk membangkitkan kekuatannya. Daripada lebih lama, yuk kita mulai ceritanya, man. Cerita dimulai ketika seorang suami dan istri yang sedang hamil tua sedang berjalan di sebuah gang. Dan tiba-tiba sang suami ditikam dengan pedang di dadanya oleh seorang pria random di jalanan. Tak kuasa menahan marah, wanita itu membalas dendam pada pembunuh suaminya dan melakukan serangan balik kepada orang tersebut. Yang pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya di sebuah gunung. Seorang pandai besi bernama Amon sedang melakukan perjalanan di gunung yang sama dan menemukan wanita itu tergantung di pohon. Tiba-tiba dia mendengar tangisan bayi dan menemukan bayi yang baru lahir memegang katana misterius. Ia mengangkat bayi itu ke langit dan memutuskan untuk membawanya ikut bersamanya. Beberapa tahun kemudian, anak yatim piatu itu kini menjadi seorang remaja yang bernama Guy. Suatu hari, seorang pandai besi yang merupakan ayah angkatnya membawanya ke makam ibunya. Di sana, dia bertanya kepada Guy apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya. Guy berkata bahwa ia ingin tinggal bersama mereka selamanya karena ia tak punya masa depan kecuali menjadi pandai besi. Guy menyelinap ke salah satu ruangan di mana katana legendaris yang disebut Shiryu diletakkan. Tatsumi, salah satu rekannya, melihatnya dan melaporkannya ke master pandai besi agar ia dimarahin. Tetapi sang guru menolaknya karena ia menemukan Guy memegang pedang itu sebagai bayi yang baru lahir. Kemudian, ritual pemurnian Shiryu dimulai. Karena pedang tersebut telah melepaskan beberapa energi. Ritual pemurnian dipimpin oleh Sayaka, atau bisa dibilang adik angkat dari Guy. Ritual Shiryu dilakukan secara bertahap untuk mencegah senjata menjadi lapar. Oleh karena itu dibutuhkan darah Guy untuk menenangkan pedang tersebut. Semua orang harus ditutup matanya, sementara Guy menggunakan darahnya untuk memuaskan dahaga Shiryu. Namun Tatsumi membuka matanya nih, sehingga membuatnya terpapar aura pembunuh Shiryu. Aura pembunuh pedang langsung membuatnya takut. Kemudian Shiryu merasuki Sayaka dan ia menyerang Tatsumi. Guy berhasil mendorongnya tepat pada waktunya, namun harus mengorbankan lengan kirinya yang terputus. Guy masih merasakan sakit yang luar biasa, bahkan setelah menghabiskan 1 minggu di rumah sakit. Sayaka mencoba untuk menghibur Guy, tetapi ia mendorongnya dan dia mulai berlari keluar perkebunan. Dia mencapai makam ibunya dan mulai menusuk-nusuk tanah. Ketika sang master dan Sayaka menemukannya, mereka pun bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Ia pun mengatakan kepada mereka bahwa ia sakit hati karena ibunya meninggalkannya, bahkan sebelum ia masih bayi. Malam harinya, Guy terbangun dan mendapati dirinya memiliki lengan mekanik. Keesokan harinya, Guy mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ayah angkatnya karena telah meringankan rasa sakitnya dan memberikan lengannya kembali. Sang guru menjelaskan bahwa Shiryu adalah pedang pelindungnya. Itu hal unik karena sebagian besar pedang legendaris akan menghancurkan inangnya. Selanjutnya, Sayaka menemukan Guy sedang menghancurkan sarung Shiryu tadi dan menanyakan alasannya. Ia dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak mendapatkan pedang legendaris yang dilebur untuk menjadi lengannya. Keesokan harinya, Sayaka tiba dari sekolah ketika Tatsumi menjemputnya. Karena cinta Tatsumi di luar nalar pada Sayaka, dia mencoba mengambil keuntungan darinya dan memaksa enak-enak pada Sayaka. Namun Guy datang bak pahlawan. Tatsumi maju untuk menyerangnya,
tetapi Gai menahan serangannya dengan mudah, hingga melemparkan Tatsumi ke tanah. Pikiran pembunuh Shiryu memenuhi kepala Gai, yang menyuruhnya untuk membunuh. Hal itu membuat Tatsumi takut, tapi Sayaka berhasil menghentikannya. Suara-suara di kepalanya tidak mau berhenti, dan Gai memutuskan untuk memperbaiki lengannya, tapi ia tak bisa melakukannya. Sebaliknya, dia hanya membenturkan kepalanya ke dinding. Sayaka melihatnya dan memeluknya dari belakang, yang membebaskannya dari pikiran-pikiran jahat itu. Di kemudian hari, Gai bekerja di gudang, dan Tatsumi menyerangnya dengan tombak. Ia dirasuki oleh tombak yang juga merupakan salah satu senjata legendaris di masa lalu. Tatsumi menyerang sekali lagi, tetapi Gai menangkisnya dengan lengannya. Namun, stamina Gai sepertinya mulai habis setelah menangkis serangan itu. Ia jatuh berlutut dan mendengar suara-suara itu lagi. Gai diselimuti amarah dan kehilangan pupil matanya. Pengubah lengan mekaniknya menjadi pedang. Baik Gai dan Tatsumi keluar dari perkebunan untuk bertarung di suatu tempat yang kosong. Tatsumi menebang dua pohon dan bergegas menyerang Gai. Namun Gai menangkis beberapa serangannya. Gai kemudian melakukan serangan menusuk yang mampu menembus perut Tatsumi. Tatsumi merasakan sakit dan mencoba melarikan diri dari Gai. Namun Gai mengikutinya. Gai tiba di lokasi Blood Moon dan mencoba mencari Tatsumi. Dia melihat beberapa mayat tergeletak di tanah dan mencoba mengikuti jejaknya. Namun Tatsumi berada di atas gedung di belakangnya. Tatsumi yang sepenuhnya diliputi amarah dan telah memenuhi jumlah darah yang dibutuhkan, membuka kulitnya dan berubah menjadi Busoma. Tatsumi melompat ke udara dan melakukan serangan terjun. Namun Gai berhasil menghindari serangan tersebut. Gai kemudian berlari ke depan untuk menyerang Busoma, tetapi Tatsumi melakukan sapuan yang berhasil dihindari oleh Gai. Gai berada di belakang Tatsumi dan melakukan serangan balik yang mana kali ini menusuk dada Busoma. Serangan itu membuat Busoma tak sadarkan diri. Namun sebuah helikopter melihat mereka bertarung dan melaporkannya ke organisasi Soshidai. Gai melihat heli tersebut dan sang pilot mulai menembakkan senjatanya. Serangan itu membangunkan Busoma yang menendang Gai dan melarikan diri dari tempat kejadian. Gai melepaskan kekuatannya dan menghancurkan mesin helikopter beserta awaknya, yang menghasilkan ledakan besar. Malam harinya, Gai tiba kembali di perkebunan, dan Sayaka membawanya setelah dia jatuh tak sadarkan diri. Sang master tiba dan melihat lengan Gai memanas sambil mencekiknya. Sang guru mencoba untuk meredakan Shiryu dengan mencegahnya membunuh Gai, yang menyebabkan luka bakar. Keesokan harinya, Sayaka mencari Gai dan menemukannya bersembunyi di dalam lemari. Gai menutup pintu, tetapi Sayaka membuka kembali pintu tersebut, yang membuat Gai terjatuh ke tanah. Gai kemudian mencoba bersembunyi dengan selimut. Sayaka membuka selimutnya dan berkata bahwa ia bukan lagi anak kecil. Lalu Gai merangkak di bawah di antara kedua kakinya dan berlari keluar. Gai melihat bayangan dirinya sendiri, dan ketika ia mencoba memegang seekor kupu-kupu, sayangnya ia langsung terbelah menjadi dua. Sang master tiba dan Sayaka memberitahu ayahnya bahwa Gai bertingkah seperti anak kecil. Tapi Gai menyadari mereka dan melarikan diri dari sana. Baik sang master dan Sayaka, selanjutnya mereka menemukan Gai bersembunyi di dalam salah satu gudang mereka dengan menggigit kukunya. Sang master memberitahu Sayaka bahwa Gai mengubah kondisi mentalnya menjadi seperti bayi saat mencoba untuk menekan kekuatan Shiryu. Keesokan harinya, Sayaka mendadani Gai dan membawanya ke festival. Malam pun tiba. Sayaka dan Gai tiba di kuil dan berdoa untuk perlindungan Gai. Dan para dewa menjawab doanya dengan sangat cepat, membuat Busoma yang sama muncul di depan mereka. Busoma maju untuk menyerang mereka, tetapi Gai tanpa berpikir panjang memblokir serangan itu, membuat serangan tersebut mendorongnya ke samping. Busoma menangkap Sayaka dan berpura-pura membunuhnya. Namun seseorang melemparkan cincin cahaya yang memotong lengan Busoma. Busoma merintih kesakitan sambil mengambil tombaknya dan berulang kali menyerang pria misterius itu.
Tapi pria itu terus menghindari serangan Busoma dengan mudahnya. Pria itu bertransformasi yang membuka kekuatan yang sangat kuat, membuat lengan Guy bereaksi terhadap transformasi ini. Lantas ia menjebak Busoma dengan cincin yang disebut cakram ini. Pria misterius itu mengecilkan cakramnya yang membuat Busoma terbunuh, meninggalkan senjatanya di belakang. Pria misterius bernama Seiya itu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, tetapi ia tiba-tiba merasakan kekuatan yang berasal dari lengan Guy. Saat Guy dan Sayaka berdiri, pria misterius itu berlari ke arah Guy dan meninju wajahnya. Ia kemudian mengangkat Guy, menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun tiba-tiba seorang pria tua muncul di belakang mereka. Seiya mengatakan bahwa jika Guy dapat mengendalikan dirinya, maka seharusnya dia akan membawanya ke organisasi Soshidai. Jika tidak, dia akan mengakhiri hidup Guy. Seketika seseorang datang dan menyuruh pria itu untuk mundur, karena pada dasarnya ia adalah Busoma. Maka dari itu mereka pun bersiap untuk bertarung. Namun sebuah cakar bayangan muncul di belakang kaki orang itu. Guy yang melihat benda tersebut kemudian melemparkan batu. Om-om itu menganggap hal ini sebagai penghinaan. Saat dia akan menyerangnya, bayangan Busoma muncul di belakangnya dan membunuhnya seketika. Tak berhenti di situ, Busoma kemudian menyerang Guy, melemparkan beberapa senjata ke arahnya. Saat benda-benda itu mengenai Guy, ia membangkitkan kembali kekuatannya dan lengannya berubah menjadi pedang. Guy kemudian berdiri dan menyerang Busoma, lalu menusuk kepalanya. Karena Busoma telah pergi, Seiya mengejar Guy dan melihat apakah Guy akan berubah menjadi Busoma yang lainnya. Seiya melemparkan cakramnya ke arah Guy dan mengalahkannya. Setelah Guy dikalahkan, ia kembali menjadi normal hingga Seiya ingin menghabisinya. Namun pria tua itu merayap di belakangnya yang membuat Guy dan Sayaka bisa melarikan diri dari sana. Pria tua itu mengatakan kepada Seiya bahwa ia bisa membawanya ke seseorang yang tahu lebih banyak tentang pedang Shiryu sebelum ia bisa mengambil tindakan terhadap Guy. Maka keduanya pergi menemui sang master dan meminta informasi yang dibutuhkannya tentang Guy. Sementara itu, Guy dan Sayaka masuk ke dalam gua untuk beristirahat. Sayaka mengenang kembali kenangannya bersama Guy. Guy akhirnya membuka diri kepada Sayaka tentang dirinya dan mengatakan bahwa ia dan Sayaka hidup di dunia yang berbeda. Kembali di kediaman, sang master menceritakan kepada Seiya dan sang kakek tentang kisah Shiryu dan bagaimana Shiryu mendapatkan nama dan kekuatannya. Keesokan paginya, Guy dan Sayaka pulang ke rumah. Seiya menghampiri Guy dan bertanya apakah ia ingin melihat dunia yang berbeda. Mendengar kata itu, Guy langsung tertarik dan mempertimbangkan tawaran tersebut. Sang guru mengatakan kepada Guy bahwa ia sudah cukup umur untuk memutuskan apakah ia ingin ikut dengan pria itu di Soshidai. Dan Guy pun memutuskan untuk ikut dengan pria itu saja. Ia pun pergi dari sana dan memulai perjalanan baru menjadi pendekar pedang.